Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 2. Si bongkok yang bernama Gutoan itu membungkuk-bungkuk sehingga tubuhnya menjadi makin bongkok, mulutnya berkata, "Hebat! Hebat! Hamba belum pernah menyaksikan yang sehebat itu, tak izin." Diam-diam Han Qi terkejut. Seorang pelayan mengapa dapat menilai pertandingan ilmu silat tinggi yang tak dapat diikuti pandangan mata sembarangan orang? Agaknya Menteri Kam Leong maklum akan keheranan hati adiknya, maka ia lalu berkata sambil menunjuk ke arah orang bongkok itu. "Jangan pandang ringan orang ini, Han Qi. Gutoan ini adalah pelayanku selama belasan tahun dan biarpun dia tidak langsung menjadi muridku, namun dari melihat saja dia telah dapat menguasai dasar-dasar ilmu silat yang kumainkan. Sayang dia sudah tua dan ketika kecil tidak dilatih, padahal dia memiliki bakat yang lebih besar daripada bakatku sendiri. Pula, di dunia ini sukar dicari orang yang lebih setia daripada Gutoan." Gutoan kelihatan malu-malu dan berkali-kali ia menjura. "Tak izin terlalu memuji hamba, terlalu memuji hamba. Ah, Kongcu benar-benar memiliki ilmu pedang yang tiada keduanya di dunia ini. Gutoan, ketahuilah bahwa pemuda ini adalah adikku sendiri. Adik sepupu yang mulai sekarang kuangkat menjadi pengawal pribadiku." "Ah, selamat datang, Kongcu," pelayan itu berseru girang dan melihat sinar matanya. Han Qi diam-diam membenarkan pendapat kakaknya. Memang pelayan bongkok ini memiliki sinar mata yang hebat, penuh kecerdikan. Juga penuh kesetiaan. "Kembali kakak beradik In." Duduk berdua di kamar sang menteri dan mulailah Menteri Kam Leong menceritakan semua urusan yang memberatkan hatinya. "Yang memberatkan hatiku adalah dua persoalan." Menteri itu bercerita. "Pertama adalah kekuasaan suku bangsa Yuchen yang makin besar. Aku merasa curiga dengan keadaan mereka, oleh karena itu diam-diam aku menyuruh muridku sendiri untuk menyelundup dan bekerja di sana sebagai seorang perwira." Han Qi tertarik sekali dan merasa kagum akan kecerdikan Toakonya dan keberanian murid Toakonya itu. Akan tetapi telah beberapa lama ini dia tidak memberi kabar, bahkan aku khawatir sekali kalau terjadi sesuatu dengan kurir yang seringkali menghubungkan dia dan aku, mengirim berita-berita. Karena itu, engkau harus mewakili aku menyelidiki ke sana, adikku. Tidak mungkin kalau aku sendiri yang pergi ke sana, karena mereka sudah mengenalku. Aku sendiri akan berangkat ke Hitan menyelidiki keadaan kakak misanmu yang menjadi Raja Hitan." Menteri itu lalu memperkenalkan Raja Talibu yang juga merupakan putra suling emas sehingga Han Qi makin tertarik hatinya. Segera ia menyanggupi tugas yang dibebankan kepadanya. Akan tetapi, karena dia diangkat sebagai pengawal Menteri Kam Leong, tentu saja dia harus diperkenalkan dengan para pembesar lain, juga bahkan dihadapkan kepada Kaisar oleh Menteri Kam Leong. Kaisar merasa suka bertemu dengan Han Qi, kagum melihat pemuda yang lemah lembut, tampan dan gagah perkasa itu. Apalagi ketika Kaisar mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah adik sepupu sendiri dari menterinya yang setia, kepercayaannya bertambah dan ia menerima Han Qi dengan gembira. Bahkan memberi izin kepada pemuda itu untuk melihat-lihat keadaan di sekeliling istana, mengagumi taman bunga istana yang amat indah itu. Setelah mengaturkan terima kasih, Han Qi lalu memasuki taman, meninggalkan Toakonya yang masih bercakap-cakap dengan Kaisar mengenai keadaan pemerintahan. Pemuda ini kagum bukan main. Taman itu amat luas, pula amat indahnya sehingga dia merasa seolah-olah tersesat ke alam sorga di dalam mimpi. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan bunga-bunga yang demikian banyak macamnya, serba indah, bangunan indah dalam taman dan burung-burung yang dipelihara dalam sangkar beraneka warna. Saking tertariknya, pemuda yang selama hidupnya baru sekali itu menyaksikan tempat yang demikian indahnya, sampai lupa diri dan tidak tahu bahwa dia telah memasuki daerah terlarang, yaitu Taman Putri yang terpisah dari taman umum dengan pagar bunga mawar berduri yang tinggi. Namun bagi Han Qi tentu saja pagar itu tidak berarti apa-apa. Ketika menjenguk dan melihat betapa taman di sebelah pagar itu jauh lebih indah lagi, dengan bangunan-bangunan mungil dan kolam-kolam ikan, serta sangkar-sangkar burung berkilauan agaknya terbuat daripada perak dan emas, ia menggenjot tubuhnya dan melompati pagar bunga mawar. Dia sampai berdiri bengong dan menahan napas menyaksikan segala keindahan itu. Rumput-rumput yang tumbuh di tempat ini pun bukan sembarangan, melainkan rumput yang teratur dan amat indah seperti permadani dari beludru. Seperti dalam mimpi ia berjalan terus, melangkah ke arah sekumpulan bangunan yang dicat merah.
Tiba-tiba telinganya mendengar suara wanita menjerit-jerit kebingungan bahkan lalu mendengar wanita menangis. Cepat ia menyelinap di antara pohon bunga, berlompatan mendekati suara yang datangnya dari balik kelompok bangunan. Ketika ia tiba di situ dan memandang dari tempat sembunyinya di balik pohon, ia bengong, matanya tak berkedip memandang ke depan dan napasnya seolah-olah terhenti sama sekali. Kalau tadi ia kagum dan merasa dalam mimpi menyaksikan keindahan taman, kini ia terpesona menyaksikan seorang dara jelita yang kecantikannya seolah-olah membuat denyut darahnya tiba-tiba membeku. Seorang dara jelita berpakaian serba merah jambon sedang menangis di bawah pohon, dihibur oleh 4 orang wanita muda cantik-cantik dan beberapa orang di antara wanita-wanita itu ada yang sibuk menjentikkan jari tangan sambil meruncingkan bibir merah dan mengeluarkan bunyi bercicit seperti burung. Kalau dia tidak mau kembali dan terbang pergi. Ah, bagaimana? Dara cantik yang berpakaian indah itu terisak. Perhiasan dari batu permata berbentuk burung hong yang menghias rambutnya mengangguk-angguk karena gerakan tangisnya. 4 orang yang menghiburnya itu pun cantik-cantik, akan tetapi dibandingkan dengan Dara berpakaian jambon, mereka itu seperti 4 ekor burung gereja di dekat seekor burung hong. Tenanglah, Xiao Chia, kalau kita tidak dapat menangkapnya, nanti hamba minta bantuan tukang kebun, seorang di antara 4 pelayan itu menghibur. Apakah tukang kebun dapat terbang? Mana bisa menangkap seekor burung? Kalau Hong Xiang, Kaisar, mengetahui, tentu tidak apa-apa, akan tetapi aku khawatir sekali terhadap kemarahan Hong Hou, permaisuri, burung ini adalah kesayangannya. Dara itu menangis lagi. Han Qi merasa kasihan sekali. Belum pernah ia mengalami perasaan seperti ini. Mengapa, ia tiba-tiba merasa kasihan sekali kepada Dara berpakaian jambon itu? Padahal mengenalnya pun belum dan apa urusannya pun dia belum tahu. Hanya melihat Dara itu berwajah demikian gelisah dan melihatnya menangis, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Ia memandang ke arah pohon dan tampaklah olehnya seekor burung kecil berwarna kuning yang indah sekali. Ketika melihat sangkar kosong di dekat putri itu tahulah dia bahwa sang putri itu agaknya telah membikin burung tadi terlepas dan kini merasa bingung bagaimana akan dapat menangkapnya kembali. Terdorong oleh rasa kasihan, Han Qi menjadi nekat lalu dia melompat keluar dan berkata, "Harap Xiao Chia tidak khawatir, saya akan menangkap burung itu." Dara berpakaian jambon ini terbelalak dan menahan jeritnya, sedangkan 4 orang pelayan itu pun menutup mulut saking kaget dan herannya. Han Qi yang melihat sikap mereka, menjadi heran, hanya mengangkat pundak kemudian tubuhnya sudah mencelat naik ke atas pohon. Burung itu terkejut dan terbang, akan tetapi Han Qi sudah mendorongkan telapak tangannya. Angin bertiup dari telapak tangannya dan burung itu tertahan terbangnya, lalu disambarnya dengan tangan kanan dan dibawanya melompat turun. Nah, ini dia, Xiao Chia, sudah dapat saya tangkap, kembali. Dara itu girang bukan main, lupa akan keheranannya melihat munculnya seorang pemuda tampan dan seorang di antara pelayan lalu mengambil sangkar kosong dan tak lama kemudian burung itu sudah aman berada di dalam sangkar kembali. Kini barulah 5 orang wanita itu memandang Han Qi dengan bengong dan tiba-tiba wajah putri itu menjadi merah sekali, lalu ia menunduk dan membuang muka karena ia melihat sinar kagum jelas sekali terpancar keluar dari pandang mata pemuda yang tampan itu. Orang muda, apakah kau pandai terbang? Seorang di antara 4 pelayan bertanya. Apakah engkau tukang kebun baru? Tanya yang kedua. Tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah yang menunduk dari putri itu Han Qi menggeleng kepala. Aku tidak pandai terbang dan bukan tukang kebun. Kini putri itu memutar tubuh dan memandang ke arah wajah Han Qi, penuh kemarahan dan bibir yang merah itu merekah, lalu terdengar suaranya yang bagi Han Qi seperti nyanyian bidadari. Kalau engkau bukan tukang kebun, bagaimana engkau bisa berada di sini? Han Qi tak gentar menghadapi pandang mata para penjahat yang liar dan bengis, tidak berkedip menghadapi serangan pedang dan golok. Namun kini, mata yang memancar keluar dari sepasang mata indah itu membuat ia gugup dan jantungnya berdebar tidak karuan. Aku melihat-lihat taman dan melompati pagar bunga mawar. Orang muda yang kurang ajar. Seorang di antara para pelayan membentak. Kau bicara seenaknya saja di depan seorang putri kaisar. Han Qi terkejut sekali, akan tetapi perasaannya sebagai seorang laki-laki yang gagah membuat ia pantang untuk bertekuk lutut, maka ia hanya menunduk dan berkata lirih. Maafkan saya, Xiao Chia. Saya tidak tahu. Saya bersedia dihukum karena kesalahan ini.
Aneh sekali. Kini putri itu tersenyum simpul, matanya mengerling wajah tampan itu, jantungnya berdebar, kemudian ia berkata, "Kalau pengawal tahu engkau masuk ke daerah terlarang ini, engkau akan dihukum mati. Karena itu, sebaiknya engkau lekas pergi dari sini. Pelayan, berikan hadiah kepadanya yang telah menangkap kembali burung yang terlepas." "Tidak, Xiao Jia. Saya tidak membutuhkan hadiah. Memang burung itu tentu saja ingin sekali bebas karena betapapun indah sangkarnya, dia hidup terkurung. Lihat, bukankah dia nampak bersedih? Sungguh pun begitu, dia seekor burung yang bodoh sekali, mengapa ingin bebas?" Sepasang alis yang kecil panjang hitam seperti dilukis itu bergerak ke atas dan kembali Han Qi merasa jantungnya tertusuk oleh sinar mata itu. "Engkau bicara aneh dan tidak karuan. Tadi kau katakan bahwa tentu saja burung itu ingin bebas kemudian kau mencelanya sebagai burung bodoh. Apa maksudmu?" Putri itu memandang tajam dan kembali jantungnya berdebar aneh ketika melihat lebih jelas lagi betapa wajah pemuda di depannya itu benar-benar amat tampan dan menarik hatinya. "Dia bodoh sekali, Xiao Jia. Kalau saya menjadi dia, saya akan merasa bahagia sekali dikurung dalam sangkar dan berada di sini selamanya." Han Qi yang masih merasa dalam mimpi itu bicara sejujurnya menurutkan suara hatinya. Kembali sepasang mata itu terangkat dan sepasang mata indah itu melebar. "Mengapa?" Karena setiap hari akan dapat melihat Xiao Jia dan dapat bernyanyi untuk Xiao Jia." "Ai." Putri jelita itu membuang muka, wajahnya menjadi merah sekali melebihi warna bajunya, mata seperti orang bingung, bergerak-gerak pandangnya tanpa tujuan seperti mata kelinci terjebak, akan tetapi bibir yang merah dan manis itu tersenyum-senyum malu, tersipu-sipu. Weh, kau laki-laki kurang ajar. Kau bisa dihukum mati kalau bicara seperti ini," kata seorang pelayan, juga 3 orang yang lain marah-marah. "Siapa sih engkau berani mati seperti ini?" Han Qi menjawab tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah yang kemerahan itu dan memang dia bukan menjawab si pelayan melainkan berkata ditujukan kepada putri itu. "Saya bernama Kam Han Qi, pengawal pribadi dan juga adik sepupu Menteri Kam Leong. Saya diperkenankan oleh Hong Xiang untuk melihat-lihat taman, akan tetapi telah tersesat ke sini, harap Xiao Jia Sudi memaafkan." "Oh, kau. Adik sepupu Menteri Kam?" Putri itu berkata lirih dan kemarahan lenyap dari pandang matanya, terganti kekaguman. Juga 4 orang pelayan yang tadi marah-marah, kini tersenyum-senyum memandang nona majikan mereka. Sang putri dapat menangkap kerling dan senyum ini, lalu membentak. "Mau apa kalian tersenyum-senyum?" 4 orang pelayan itu menunduk akan tetapi tetap tersenyum dan seorang di antara mereka yang paling berani lalu berkata, "Hamba sekalian mengira bahwa dia adalah tukang kebun yang rendah, Xiao Jia. Kiranya adik Kam tak izin, seorang pemuda bangsawan yang gagah perkasa, malah pandai terbang melebihi burung." Putri itu tersipu-sipu akan tetapi memaksa diri menghadapi Han Qi yang masih bengong terpesona karena wajah putri itu makin dipandang makin mempesona lalu berkata lirih. "Kam Tahiap, sebaiknya engkau lekas pergi dari sini. Kalau ketahuan Hong Xiang, selain engkau dihukum aku pun akan mendapat malu. Harap suka pergi dan terima kasih atas bantuanmu tadi." Han Qi mengangguk, merasa kecewa sekali harus pergi dari depan putri ini. Akan tetapi ia pun maklum bahwa kehadirannya di situ akan mendatangkan bencana bagi sang putri, maka dia berkata, "Maaf," lalu membalikkan tubuhnya melangkah pergi menuju ke pagar bunga mawar dengan kedua kaki lemas. Mengapa? Hatinya seperti hilang dan semangatnya kabur kemanakah? Terasa seperti tubuhnya yang lemas saja yang pergi, akan tetapi semangat dan hatinya tertinggal di depan kaki sang putri. Sampai di pagar, dia menengok. Putri itu ternyata memandang ke arahnya dengan bengong. Sejenak 2 pasang mata bertemu, bertaut seolah-olah melekat dan sukar dilepas lagi. Kemudian putri itu menunduk. "Maaf, Xiao Jia. Saya Kam Han Qi telah berlaku lancang dan berdosa terhadap Xiao Jia. Akan tetapi sudah kepalang, biarlah saya menambah dosa lagi dengan mengetahui nama Xiao Jia. Bolehkah?" Sunyi sejenak. Tanpa mengangkat muka putri itu berkata lirih. "Namaku Hong Kui. Lompati pagar bunga mawar." "Terima kasih." Han Qi berkata dengan girang dan sekali berkelebat, tubuhnya lenyap dari situ melompati pagar.
Demikian cepat gerakannya sehingga 4 orang itu berseru. Dia menghilang. Jangan-jangan dia setan. Putri itu tertawa, suara tawanya seperti nyanyian burung, tanda bahwa hatinya gembira sekali. Hush! Bukan menghilang. Mana ada setan di siang hari? Dia seorang Tai Hiap, seorang pendekar besar, tentu saja loncatannya cepat sekali. Dia adik Kam Tai Jin yang memiliki kepandaian luar biasa, tentu saja. Hebat. Betulkah, Xiao Chia? Hai hihik, para pelayan tertawa. Hus? Apa ketawa? Kusuruh cambuk kau 1000 kali. Sang putri menghardik. Akan tetapi 4 orang pelayan itu masih terkekeh genit dan seorang di antara mereka yang sudah dapat mengetahui rahasia hati putri asuhan mereka itu, berkata sambil berlutut. Hati hamba sekalian gembira sekali, Xiao Chia, jangankan dicambuk 1000 kali, biar selaksa kali hamba terima. Tentu saja mereka hanya bergurau karena kalau betul-betul dicambuk, jangankan selaksa kali atau 1000 kali, baru 20 kali saja kulit-kulit tipis punggung dan pinggul mereka tentu akan pecah-pecah dan nyawa mereka melayang. Demikianlah, semenjak saat itu, hati Han Qi tercuri oleh Putri Hong Kui yang cantik jelita. Putri ini adalah putri kaisar dari selir yang memang terkenal cantik jelita. Dan semenjak saat itu, Han Qi selalu mencari kesempatan untuk tersesat atau lebih tepat, menyesatkan diri, ke dalam taman terlarang sehingga dalam waktu sebulan itu, beberapa kali ia, kebetulan, bertemu dengan Sung Hong Kui, putri selir itu yang selalu ada di taman itu. Bahkan kini putri itu amat sering datang ke taman untuk duduk termenung sambil memandang burung kuning dalam sangkar. Kini putri ini tidak lagi menyimpan rahasia hatinya kepada 4 orang pelayannya yang tentu saja merahasiakan pertemuan antara Han Qi dan Hong Kui. Pada saat malam terang bulan, Hong Kui duduk melamun di taman. 4 orang pelayan duduk tak jauh dari situ, berbisik-bisik dan tidak berani mengganggu sang putri yang mereka tahu sedang murung memikirkan Han Qi yang sudah beberapa hati tidak tampak. Hong Kui memandang ke arah burung kuning dalam sangkar. Pikirannya melayang-layang jauh. Dia tidak melihat burung di dalam sangkar itu, melainkan wajah Han Qi. Dari bibirnya berbisik-bisik, mungkinkah akukah yang seperti burung dalam sangkar? Bagaimana mampu bebas dan terbang berdua dengan burung di luar sangkar? Ah! Kam Tai Hiap. Seolah-olah mendengar jeritan hatinya, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Han Qi telah berdiri di hadapannya. Kam Tai Hiap. Hong Kui terkejut sekali. Betapa beraninya pemuda ini. Malam-malam datang di tempat itu. Kalau ketahuan, mereka berdua bisa celaka. Akan tetapi sikap Han Qi tidak gembira seperti biasa. Biarpun biasanya pertemuan antara mereka berdua hanya lebih banyak pertemuan pandang mata saja daripada percakapan, namun Han Qi selalu bersikap gembira. Namun malam ini, di bawah sinar bulan, wajah yang tampan itu kelihatan muram. Xiao Chia, saya datang untuk berpamit. Darah jelita itu terkejut, mengangkat muka memandang penuh selidiki. Berpamit. Kam Tai Hiap. Mengapa? Apa yang terjadi? Engkau hendak pergikah? Pemuda itu hanya mengangguk, kemudian memandang ke arah 4 orang pelayan dan berkata, bolehkah saya bicara berdua saja denganmu, Xiao Chia? Ah. Tapi. Ia meragu. Lalu menoleh ke arah 4 orang pelayannya sambil berkata lirih. Kalian pergilah sebentar. 4 orang pelayan itu saling pandang, lalu tersenyum dan bagaikan 4 ekor kupu-kupu, mereka berlarian menjauh dan bersembunyi di dalam bangunan kecil, agak jauh dari tempat itu. Tai Hiap, engkau hendak pergi kemanakah? Xiao Chia, saya mendapat tugas dari menteri untuk melakukan penyelidikan ke negara bangsa Yuchen. Ai! Bangsa yang biadab itu. Sang putri berseru kaget sekali. Karena itu, maka harus diselidiki keadaannya, Xiao Chia. Demi kepentingan kerajaan ayahmu saya harus berangkat besok pagi-pagi. Karena inilah maka saya memberanikan diri menghadap Xiao Chia untuk berpamit. Kam Tai Hiap, berapa lamakah kau pergi? Han Qi menggeleng kepala. Bagaimana saya bisa tahu, Xiao Chia? Tergantung keadaan di sana dan... kalau saya sampai tidak kembali menghadap Xiao Chia itu berarti bahwa saya tentu tewas di sana. Xiao Chia. Xiao Chia.
Han Qi cepat menubruk dan merangkul dara itu yang tiba-tiba menjadi lemas dan pingsan mendengar ucapannya itu. Dia merangkul leher dara itu penuh kasih sayang, penuh kemesraan, lalu memondongnya dan memangkunya sambil duduk di bangku tepi kolam. Ia tahu bahwa dara itu hanya pingsan karena kaget, maka perlahan-lahan ia mengurut belakang kepalanya. Muka itu tengadah, agak pucat namun bibirnya masih merah segar. Pernapasan merasa lega sekali dan tanpa disadarinya ia menunduk mencium dahi yang putih halus itu. Sang putri sadar dan berteriak ketika mendapatkan dirinya dipangku dan dahinya dicium. Ah, Kam Tai Hiap. Ia merintih dan kedua lengannya merangkul leher. Hong Kui. Hong Kui. Han Qi juga mengeluh, sakit hatinya karena maklum akan keadaan mereka yang seolah-olah terpisah jurang kedudukan, dan kini malah akan berpisah. Ia menjadi terharu, bercampur cinta kasih mendalam dan tanpa mereka sadari dan tanpa mereka ketahui siapa yang memulainya, muka mereka saling berdekatan dan bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman mesra, ciuman yang mereka lakukan tanpa sadar, seolah-olah ada tenaga gaib yang mendorong mereka karena selama hidup mereka belum pernah berciuman seperti itu. Tercurah seluruh kerinduan hati, seluruh keharuan, seluruh cinta kasih sehingga sambil berciuman yang seolah-olah takkan pernah terlepas lagi itu mereka terisak, naik sedusedan dari dada mereka, ke tenggorokan. Mereka terengah-engah, terbuai oleh gelombang asmara yang hebat, baru melepaskan ciuman setelah napas tak tertahan lagi, saling rangkul seolah-olah tak hendak melepaskan lagi. Hong Kui. Koko. Kam Koko. Entah berapa lama mereka saling rangkul, entah berapa kali mereka saling berciuman. Tiada bosan-bosannya Han Qi mencium dahi, alis, mata, hidung, pipi, bibir dan leher wanita yang dicintanya, seolah-olah hendak menghisap semua itu dan menyimpannya ke dalam lubuk hatinya. Mereka lupa diri, lupa waktu, lupa keadaan. Xiao Chia. Suara pelayan menyadarkan mereka. Hamba mendengar suara peronda. Putri itu melepaskan diri dari atas pangkuan Han Qi, berdiri gemetar sambil memegang lengan Han Qi yang kuat. Koko. Bagaimana dengan kita? Ah, Koko, jangan tinggalkan aku, bawalah aku pergi. Mari kita minggat malam ini juga. Han Qi menutup mulut itu dengan ciuman mesra, tidak peduli lagi bahwa perbuatannya ini kelihatan oleh pelayan yang cepat membuang muka dengan sungkan. Hush, jangan berkata demikian, kekasihku. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali membawa jasa dan tentang masa depan kita, harap jangan khawatir. Tuaku Kam Leong tentu akan membantuku dan engkau akan dilamar secara resmi. Mengingat akan kedudukan dan jasa menteri, kiranya pinangan itu takkan ditolak oleh Hong Xiang. Nah, selamat berpisah, manisku. Itu peronda datang. Han Qi melepaskan pelukannya dan hendak meloncat pergi. Koko. Ah, Koko. Putri itu merintih. Han Qi meloncat kembali, memberi ciuman yang mesra sekali yang seolah-olah menghisap hati dara itu, kemudian tanpa menoleh ia sudah meloncat cepat lenyap dari situ. Untung bahwa pemuda itu memiliki kepandaian yang hebat sehingga munculnya peronda tidak mengakibatkan sesuatu karena peronda-peronda itu tidak melihat atau mendengar kehadiran si pemuda yang nekat dan berani mati karena asmara itu. Para peronda memberi hormat kepada Putri Sung Hong Kui yang telah menguasai hatinya dan tanpa mengeluarkan kata-kata dara itu kembali ke kamarnya diikuti 4 orang pelayannya yang diam-diam saling towel saling cubit dan menutupi senyum dengan tangan mereka. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kam Han Qi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh Menteri Kam Leong, yaitu menyelidiki ke kota Raja bangsa Yuchen untuk menyusul Hu Teksan, yaitu murid Menteri Kam Leong yang diselundupkan ke kerajaan bangsa Yuchen. Adapun Menteri Kam Leong sendiri tak lama kemudian juga pergi seorang diri setelah mendapat perkenan kaisar, pergi ke Hitan untuk menyelidiki kerajaan adiknya yang ia tahu terancam perang besar dengan bangsa Yuchen, bahkan barisan Sung sendiri atas pimpinan panglima-panglima perbatasan yang sudah disetujui oleh kaisar juga membantu bangsa Yuchen menyerang Hitan. Ia merasa khawatir sekali, apalagi karena ia pun tahu bahwa bangsa Mongol sedang berkembang dan selalu mengintai daerah-daerah perbatasan. Maya berjalan seperti kehilangan semangat bersama pasukan pengawal yang kini telah berubah menjadi perampok-perampok, menjadi serigala-serigala haus darah yang amat kejam di bawah pimpinan Bhutan. Anak perempuan yang usianya baru 10 atau 11 tahun ini menderita tekanan batin yang bukan main hebatnya.
Pertama-tama tentang keadaan dirinya yang ternyata bukanlah putri raja dan ratu Khitan, melainkan keponakan mereka, dan bahwa ayah bundanya telah tewas. Hal ini saja sudah membuat ia berduka bukan main, sungguh pun andai kata dia benar putri raja dan ratu, mereka ini pun sekarang telah tewas. Kedua, menyaksikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan pasukan itu benar-benar mengerikan sekali. Ketiga, memikirkan keselamatannya sendiri yang terancam malapetaka hebat. Malam itu, gerombolan yang dipimpin Butan mengaso di sebuah hutan dan mereka itu berpesta pora dan mabuk-mabukan karena baru saja mereka membasmi sebuah dusun. Di antara suara ketawa-tawa mereka terdengar jerit dan rintih wanita-wanita yang mereka culik dan mereka seret ke dalam hutan itu. Ada di antara mereka yang sekaligus membawa 2 orang wanita dan mempermainkan mereka seperti seekor kucing mempermainkan 2 ekor tikus. Maya tidak melihat itu semua, tidak mendengar itu semua. Sudah terlalu sering ia mendengar dan melihat hal-hal mengerikan itu sehingga biarpun kini mata dan telinganya terbuka, namun yang tampak olehnya hanya api unggun di depannya. Diam-diam dia telah mempersiapkan diri. Di dalam perampokan-perampokan itu, ia menemukan sebuah pisau belati yang runcing dan tajam. Disembunyikannya pisau itu di balik bajunya, diselipkan di ikat pinggang sebelah dalam. Dan ia selalu mencari akal untuk melarikan diri. Mereka sedang mabok-mabokan dan memperkosa wanita rampasan. Kalau saja Butan malam itu tidak menjaganya, tentu ia akan dapat melarikan diri di dalam hutan yang gelap itu. Mereka sedang mabok dan sedang mengganggu para wanita. Kalau dia lari, tentu takkan ada yang tahu. Jantungnya sudah berdebar karena dia tidak melihat Butan yang tadi rebah-rebahan tidak jauh dari situ. Akan tetapi harapannya membuyar ketika tiba-tiba terdengar suara ketawa Butan. Suara ketawa yang serak. Hahaha, engkau kelihatan manis sekali di dekat api unggun. Kulit wajahmu kemerahan. Wahai, putriku jelita. Engkau seperti bukan kanak-kanak lagi, hehehe. Maya merasa muak dan mau muntah ketika muka Butan yang didekatkan itu mengeluarkan bau arak dan daging busuk. Jantung Maya berdebar tegang. Ia tahu bahwa orang yang paling dibencinya ini sedang mabok. Dari pandang mata, sikap dan ucapannya, Maya merasa bahwa ada bahaya mengancamnya, bahaya yang selama ini amat ditakutinya. Biasanya Butan hanya merayu dan memujinya dengan kata-kata saja, akan tetapi sekali ini agaknya dia mempunyai niat lain. Pergi dan jangan ganggu aku. Maya membentak marah. Hahaha, Maya yang manis. Tadinya aku hendak menunggu 1-2 tahun sampai engkau lebih matang. Akan tetapi aku tidak sabar menunggu sekian lamanya dan engkau. Engkau sudah cukup matang. Engkau seperti setangkai kuncup kembang yang sudah merekah. Marilah, Maya manis. Butan yang kini sudah berubah seperti seekor anjing kelaparan itu menangkap tangan Maya dan menarik tubuh anak perempuan itu sehingga roboh ke dalam pelukannya. Butan tertawa-tawa dan memondong tubuh Maya yang meronta-ronta, membawanya ke balik gerombolan pohon kembang di mana terdapat tilam rumput hijau yang lunak. Tak jauh dari situ terdapat mayat seorang wanita yang baru saja menjadi korban kebuasan Butan. Manusia kejam ini telah memperkosa wanita rampasan itu, kemudian membunuhnya karena wanita itu tidak memuaskan hatinya dan dalam kehausan nafsu yang bernyala-nyala, Butan teringat akan Maya dan kini membawa anak perempuan yang meronta-ronta itu ke situ tanpa mempedulikan mayat yang menjadi korban kebuasannya. Sambil tertawa-tawa dan dengan nafsu makin menyala-nyala, agaknya makin terbangkit oleh perlawanan Maya yang meronta-ronta, Butan melempar tubuh Maya ke atas rumput di mana darah cilik itu terbanting roboh telentang, kemudian Butan menubruk dan menindihnya. Maya menggerakkan kepala ke kanan kiri untuk mengelakkan ciuman-ciuman Butan yang menjijikkan. Biarpun semenjak tadi Maya meronta-ronta dan menjerit-jerit seperti seorang yang tidak berdaya dan yang hanya bisa menjerit dan menangis, namun sesungguhnya diam-diam anak ini telah mempersiapkan seluruh urat tubuhnya dengan perhitungan seorang ahli silat. Ketika melihat lowongan, yaitu kedua tangan Butan menjambak rambutnya, agaknya untuk memaksa Maya agar tidak dapat menggerakkan kepala mengelak, kemudian mencium mulut gadis cilik itu penuh nafsu, saat itulah yang dinanti-nanti Maya. Ia mengatupkan mulutnya, kuat-kuat sehingga yang dicium Butan hanya sepasang bibir yang bersembunyi, dan tiba-tiba tangan kanan Maya bergerak, menikamkan pisau belati tepak, ke ulu hati Butan dan miring ke kiri, ke arah jantung, sedangkan tangan kirinya yang kecil itu menusuk dengan jari-jari terbuka ke arah mata lawan. Biarpun Maya merasa muak dan jijik, namun dengan kekuatan hatinya ia dapat menekan perasaannya itu dan dapat melakukan serangan mendadak secara tepat sekali.
Pekik yang keluar dari mulut Butan merupakan raungan binatang buas yang direnggut nyawanya. Tusukan jari-jari kecil pada kedua matanya dan rasa sakit pada dadanya membuat Butan secara otomatis membawa tangannya ke mata dan dada. Saat yang hanya beberapa detik ini cukup bagi Maya untuk meronta. Dan keluar dari tindihan tubuh Butan, kemudian meloncat pergi lalu berlari cepat memasuki tempat gelap. Butan meloncat bangun, meraung lagi, berusaha mengejar namun roboh terguling, berkelojotan dan dari kerongkongannya terdengar bunyi mengorok seperti babi disembelih. Akhirnya ia tewas tak jauh dari mayat wanita yang telah dibunuhnya. Akan tetapi perhitungan Maya meleset. Dia tidak memperhitungkan pekik yang keluar dari mulut Butan ketika ia melakukan penikaman. Pekik itu menarik perhatian dan mengejutkan beberapa orang anak buah gerombolan yang berada tidak jauh dari tempat itu. Mereka kaget dan meninggalkan wanita korban mereka yang sudah setengah mati, lalu meloncat ke tempat terdengarnya suara pekikan. Tentu saja merasa terkejut melihat tubuh Butan berkelojotan dan lenyapnya Maya. Mereka berteriak-teriak dan tak lama kemudian, 14 orang bekas pengawal itu telah mengejar Maya. Akhirnya Maya yang kelelahan dan kehabisan tenaga karena memang tubuhnya sekarang telah menjadi lemah akibat tidak terpelihara dengan baik, makan dan tidur tidak teratur, tertangkap oleh gerombolan itu di luar sebuah dusun menjelang pagi. 14 pasang tangan memperebutkannya, dan seorang di antara mereka cepat berkata, "Hei, kawan-kawan jangan bodoh. Kalau diperebutkan, dia akan mampus. Sayang sekali kalau begitu. Lebih baik dia dirawat dan kita pelihara baik-baik. Dia dijadikan milik kita bersama. Ingat, dia bukan kembang sembarang kembang, harus diperlakukan penuh kelembutan." Hahaha. Mendengar ini, yang lain-lain setuju dan sambil tertawa-tawa mereka menggandeng tangan Maya yang sudah babak belur itu. Nah, ini ada dusun, melihat bangunan-bangunannya lumayan juga. Bocah ini masih terlalu kecil, kita pelihara dulu sampai menjadi segar dewasa. Lihat, dia sudah hampir mati kelelahan. Lebih baik kita mencari bunga di dusun itu dan berpesta pora, terdengar suara seorang di antara mereka. Setelah Butan tewas, 14 orang itu merupakan gerombolan tanpa pimpinan yang tentu saja menjadi lebih buas seperti serigala-serigala tanpa bimbingan. Sambil bersorak-sorak, 14 orang itu menyerbu dusun. 2 orang penjaga di pintu pagar dusun, mereka bunuh tanpa banyak cakap lagi. Mulailah lagi perbuatan jahat dan penuh kebuasan melanda dusun itu. Penduduknya yang terkejut karena tak menyangka akan diserbu pada pagi hari itu, menjadi geger. Ada sebagian penduduk yang nekat melakukan perlawanan, namun tentu saja mereka itu bukan tandingan gerombolan bekas pasukan pengawal yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi itu. Mulailah terjadi pembunuhan, disusul perampokan, pembakaran dan perkosaan. Mulailah terdengar pekik-pekik mengerikan, pekik kematian dicampur dengan jerit-jerit penuh ketakutan, jerit-jerit para wanita yang diperlakukan semaunya oleh gerombolan itu. Sementara itu Maya tidak mendapat kesempatan untuk lari karena sewaktu para gerombolan menyerbu dusun, kaki tangannya dibelenggu kuat-kuat dan dia dipaksa menunggu mereka dalam keadaan tidak dapat bergerak, hanya sepasang matanya yang lebar menyaksikan semua kekejian yang terjadi di dusun itu. Seperti biasa pula pada akhir penyerbuan sebuah dusun, para gerombolan ini menyeret wanita yang mereka pilih, ada yang sibuk mengumpulkan benda-benda berharga, ada yang minum arak sampai mabok dan di antara asap rumah-rumah yang masih menyala, mereka tertawa-tawa dan berkumpul di dekat tumpukan mayat-mayat, memandang rumah terbakar. Ada yang mulai mengganggu wanita di depan mata kawan-kawannya, ada yang bernyanyi-nyanyi, menyanyikan lagu kemenangan barisan tentara Khitan. Semua ini terjadi dengan hiruk-pikuk dan Maya terpaksa harus menonton semua yang terjadi di depan mata karena ia berada di tengah-tengah antara mereka. Belenggunya sudah dilepas dan dia menjadi muak dan pening. Di belakangnya, 3 orang gerombolan sedang mengganggu 3 orang wanita yang menjerit-jerit di antara suara ketawa mereka, di depannya juga ada dan di kanan kiri, gerombolan-gerombolan itu tertawa-tawa, minum-minum dan mengamat-amati hasil rampokan mereka dengan gembira. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda banyak sekali mendatangi dusun yang terbakar itu. 14 orang gerombolan bekas pengawal menjadi terkejut. Akan tetapi mereka sudah terlalu mabok oleh arak dan mabok nafsu sehingga mereka terlambat untuk mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan musuh, pasukan bangsa Yuchen yang berjumlah 50 orang. Tahu-tahu mereka diserbu oleh pasukan Yuchen yang banyak jumlahnya itu dan terjadilah perang tanding yang berat sebelah. Biarpun gerombolan bekas pengawal ini rata-rata memiliki kepandaian tinggi,
namun mereka itu sudah setengah mabok dan jumlah mereka kalah banyak. Mereka melakukan perlawanan gigih dan mengamuk. Melihat kesempatan ini, Maya berusaha untuk melarikan diri. Ia meloncat, akan tetapi sebuah tamparan seorang pengawal terdekat membuat ia roboh terpelanting dan pingsan di antara tumpukan mayat. Perang kecil yang berat sebelah itu berlangsung tidak terlalu lama. Biarpun mengorbankan beberapa orang anak buahnya, namun pasukan Yu Chen akhirnya berhasil membunuh 14 orang gerombolan bekas pengawal hitan itu. Mayat mereka malang melintang dan bertumpuk-tumpuk di antara mayat-mayat bekas korban mereka, penduduk dusun dan wanita-wanita muda yang mereka perkosa. Sisa pasukan Yu Chen lalu pergi meninggalkan dusun itu yang kini berubah menjadi tempat yang mengerikan sekali. Keadaan amat sunyi, yang terdengar hanyalah api yang masih memakan atap-atap rumah. Tampak di sana-sini muncul beberapa orang penduduk yang berani datang untuk mengambil dan mengungsikan barang-barang mereka, akan tetapi tak seorang pun berani mendekati tumpukan mayat 14 orang gerombolan yang merubah dusun itu menjadi neraka bagi penduduknya. Tak lama kemudian, dari arah barat tampak dua orang berjalan ke arah dusun itu. Dari jauh sudah tampak bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita, yang laki-laki berkulit hitam sekali dan yang wanita berkulit putih. Akan tetapi tubuh wanita itu tinggi, bahkan lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan laki-laki berkulit hitam itu. Kalau dilihat dari dekat, tentu orang akan terheran-heran melihat pakaian dan wajah mereka yang berbeda jauh dari penduduk umumnya. Laki-laki itu tinggi kurus, kulitnya hitam arang, rambutnya yang keriting ditutup sorban kuning, tubuh atas tidak berbaju hanya dilibat kain kuning yang sudah dekil, tubuh bawah memakai celana hitam sampai di bawah lutut, kakinya tidak bersepatu. Sederhana sekali pakaian dan sikapnya, namun wajahnya membayangkan kewibawaan besar dengan sepasang mata yang tajam seperti mata pedang tetapi juga menyeramkan dan liar itu bergerak ke sana-sini. Si wanita tidak kalah anehnya. Wajahnya berbentuk seperti laki-laki itu, kening lebar, mata lebar, hidung mancung sekali dan besar, dagu runcing sehingga dia memiliki kecantikan yang aneh dan khas. Telinganya memakai hiasan cincin besar, rambutnya terurai sampai ke punggung. Tubuhnya tinggi besar, nampak kuat seperti tubuh pria namun gerak-geriknya yang lemah lembut menandakan bahwa dia benar-benar seorang wanita. Memakai baju berlengan pendek dan celana panjang sampai ke kaki berwarna biru, akan tetapi di luar bajunya, ia memakai sutera kuning yang panjang dilibat-libatkan di tubuh. Lengan kirinya yang berkulit putih kemerahan, bukan putih kekuningan seperti kulit wanita pribumi, memakai sebuah gelang emas yang besar dan tebal. Demikian pula kedua pergelangan kakinya dihias gelang kaki terbuat daripada emas sehingga kadang-kadang kalau kedua kaki berganti langkah, gelang-gelang itu beradu dan menimbulkan suara berdencing nyaring. Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan mereka berjalan berdampingan tanpa berkata-kata, memasuki dusun itu dan menggeleng-geleng kepala menyaksikan rumah-rumah terbakar dan mayat-mayat bertumpukan dan berserakan. Ketika tiba di tumpukan mayat 14 orang bekas pengawal hitan dan wanita-wanita serta penduduk, mereka berhenti dan bicara dalam bahasa India. Bukankah pakaian mereka itu menunjukkan bahwa mereka, pasukan pengawal hitan, kata si wanita. Agaknya begitulah, jawab yang laki-laki suaranya parau dan dalam. Manusia di mana-mana sama saja, sekali diberi kesempatan, lalu berlomba saling membunuh. Keduanya sudah akan melangkah pergi lagi ketika tiba-tiba terdengar rintihan yang keluar dari tumpukan mayat. Hah? Seorang anak perempuan? Laki-laki itu berkata dan matanya mengeluarkan sinar aneh, kedua tangannya bergerak mendorong ke depan. Angin yang kuat menyambar ke arah tumpukan mayat dan sebagian mayat yang bertumpuk di atas terlempar seperti daun-daun kering tertiup angin. Tampaklah kini seorang anak perempuan yang merintih tadi bangun dan berusaha melepaskan diri dari himpitan mayat-mayat. Anak ini adalah Maya yang tadi pingsan kemudian tubuhnya tertindih banyak mayat. Ai! Anak siapa ini? Wanita itu meloncat maju mendahului si laki-laki, gerakannya cepat sekali seperti terbang dan sekali sambar ia telah mencengkeram punggung baju Maya dengan tangan kiri dan mengangkat tubuh Maya ke atas sambil dipandangnya penuh perhatian. Laga wanita itu seperti seorang wanita sedang memeriksa seekor kepiting yang hendak dibelinya di pasar. Hai! Kesinikan anak itu. Dia milikku karena akulah yang menemukannya, aku yang pertama membongkar tumpukan mayat yang menimbunnya. Laki-laki itu berseru, melangkah maju. Tidak. Wanita itu memondong Maya dan meloncat menjauhi. Aku yang lebih dulu mengambilnya.
Anak ini hebat, ia mengelus pipi, memeriksa mata, rambut dan mulut Maya. Anak hebat. Ah, manis, siapakah namamu? Tanyanya dalam bahasa Han. Biarpun dia seorang putri Hitan, namun sejak kecil ia diajar bahasa Han di samping bahasa Hitan, maka Maya lalu menjawab. Namaku Maya. Kalian siapakah? Anak ini lupa akan kesengsaraannya karena heran menyaksikan dua orang aneh yang tadi bicara dalam bahasa yang tak dimengertinya, juga yang mempunyai wajah asing, hidung panjang dan pakaian yang aneh pula. Maya. Bagus sekali. Nama yang bagus sekali. Wanita itu berseru girang dan menciumi kedua pipi Maya. Anak itu mencium bau kembang yang aneh, wangi namun memuakkan baginya, akan tetapi dia tidak melawan dan membiarkan mukanya dihujani ciuman oleh wanita itu. Kau cocok denganku. Hebat. Engkau tentu suka menjadi kekasihku bukan? Maya, engkau tentu anak Hitan. Wanita itu kini menggunakan bahasa Hitan dan Maya menjawab dalam bahasa itu juga, suaranya berubah girang. Benar, aku adalah Putri Maya, Putri Raja dan Ratu Hitan. Apa? Laki-laki itu meloncat maju. Putri Hitan? Hayo, Dewi, berikan padaku anak itu. Aku yang berhak. Dia berdarah raja, dan tampaknya dia memang memiliki darah murni. Berikan. Tidak. Wanita itu memondong Maya dengan lengan kiri sedangkan tangan kanannya mengepal tinju, mukanya merah menentang dan matanya bersinar-sinar merah kepada laki-laki berkulit hitam itu. Mahendra, belum puaskan engkau dengan darah beberapa orang anak yang telah kau hisap habis? Engkau penghisap darah anak yang tiada puasnya. Tidak, anak ini adalah milikku. Engkau tidak boleh mengganggu Maya. Dia punyaku dan kalau engkau memaksa aku akan membunuhmu. Laki-laki itu yang disebut Mahendra, tertawa bergelak sehingga ngeri hati Maya melihatnya. Muka yang hitam itu kelihatan lebih hitam lagi setelah tertawa dan nampak deretan gigi yang putih mengkilap. Hahaha. Nila Dewi, engkau mengancamku berkali-kali seolah-olah aku ini hanya seekor semut yang mudah mati diinjak. Aku memang haus akan darah anak perempuan, akan tetapi hal itu hanyalah karena aku belum menemukan anak yang darahnya cocok untuk menyempurnakan ilmuku. Kalau aku sudah mendapatkan darah seorang anak seperti Maya ini, tentu aku selanjutnya takkan butuh darah lagi. Berikanlah, sayang. Malam nanti terang bulan, kita dapat berkasih-kasihan. Kalau ada aku di sini, masa engkau butuh belayan seorang bocah seperti itu lagi? Hahaha. Mahendra, aku tidak main-main. Maya ini milikku dan habis perkara. Nila Dewi mulai mencium-cium dan mencucup-cucup kulit leher dan pipinya. Gilakah perempuan ini, pikirnya. Hahaha, kalau begitu, sebaiknya kita bertanya kepada Maya agar dia yang memilih. Mahendra memandang Maya dan berkata dalam bahasa Hitan. Maya anak manis, dengarlah. Kalau engkau memilih aku, terus terang saja aku akan mengambil darahmu untuk obat, akan kuisap habis dan engkau akan mati seketika tanpa merasa terlalu nyeri. Sebaiknya kalau engkau memilih Nila Dewi, dia akan menjadikan engkau kekasihnya untuk menuruti nafsu berahinya yang selalu berkobar tak pernah padam. Engkau akan dibelai, diperas dan perlahan-lahan engkau pun akan mati. Memilih aku berarti mati seketika tanpa banyak menderita, memilih dia berarti akan mau sekerat demi sekerat dan banyak menderita. Wah, bohong. Nila Dewi menjerit marah. Memilih dia mati seperti seekor ayam disembelih, sedangkan memilih aku, akan mengalami kenikmatan dunia. Andai kata mati, mati dalam kenikmatan, bukankah itu bahagia sekali? Kau memilih aku, ya Maya? Memilih aku, anak manis? Nila Dewi mendekatkan mukanya dan mencium bibir Maya, mengecupnya lama-lama sampai tersedak-sedak kehabisan napas baru dilepaskan. Kini Maya menjadi takut sekali, hatinya dicengkeram rasa ngeri yang hebat. Kiranya dia terjatuh ke dalam tangan dua orang asing yang entah gila entah memang berwatak seperti iblis. Kalau tahu begini, jauh lebih baik dia pingsan di bawah tumpukan mayat-mayat itu. Hayo pilih siapa engkau? Maya. Laki-laki berkulit hitam itu mendesak dan melangkah maju. Maya memandang mereka bergantian dengan mata terbelalak. Bagaimana dia bisa memilih? Keduanya sama menyeramkan dan memilih yang manapun berarti dia akan mati. Kematian di tangan laki-laki itu sudah pasti, darahnya akan disedot habis. Dia bergidik ngeri.
Akan tetapi biarpun dia tidak dapat membayangkan bagaimana akan mati di tangan wanita itu, namun ia sudah membayangkan kengerian yang membuat ia bergidik dan menggigil. Dia dijadikan kekasih. Apa artinya ini? Kedua orang itu memang bukan manusia-manusia lumrah. Keduanya adalah saudara seperguruan, murid-murid seorang sakti di pegunungan Himalaya. Keduanya memiliki ilmu kepandaian luar biasa dan tinggi, akan tetapi mempunyai keahlian yang khusus, yaitu membuat pedang yang ampuh. Guru mereka, bertapa di Himalaya itu memang seorang ahli membuat senjata ampuh, di samping memiliki kesaktian yang tinggi. Ketika mereka, kakak beradik seperguruan ini mulai tergoda nafsu berahi di tempat sunyi itu dan melakukan pelanggaran hubungan kelamin, gurunya marah-marah dan mengusir mereka. Mahendra dan Nila Dewi melarikan diri ke tempat asal mereka, yaitu di India Utara. Akan tetapi, di tempat ini pun mereka terkenal sebagai manusia-manusia iblis yang tidak segan melakukan pembunuhan dan perbuatan-perbuatan keji, menculik anak-anak, sehingga akhirnya mereka dimusuhi pemerintah dan kembali melarikan diri. Sekali ini mereka lari ke Nepal dan di negara ini mereka berdua, berkat kepandaian mereka yang tinggi, diangkat menjadi empu-empu pembuat pusaka kerajaan. Di tempat ini mereka dapat bertahan sampai puluhan tahun karena Raja Nepal selalu menyediakan segala kebutuhan mereka, anak-anak kecil untuk dihisap darahnya oleh Mahendra, anak-anak dan darah-darah jelita untuk dijadikan kekasih Nita Dewi yang mempunyai kesukaan aneh sekali, yaitu suka bermain cinta dengan wanita muda cantik. Sampai berusia 40 tahun lebih, kedua orang saudara seperguruan ini masih menjadi kekasih, kadang-kadang bermain-main cinta dengan mesra, akan tetapi kadang-kadang bercekcok sebagai dua orang musuh besar, bahkan tidak jarang mereka bertanding mati-matian. Akan tetapi, selalu Mahendra yang mengalah karena diam-diam Mahendra benar-benar jatuh cinta kepada adik seperguruannya ini. Karena cintanya yang besar maka dia pun tidak mengganggu kesukaan kekasihnya yang membagi cintanya dengan anak-anak perempuan cantik. Kehidupan di Nepal membosankan dua orang manusia iblis ini. Apalagi ketika mendengar bahwa di timur terjadi pergolakan perang antar suku, mereka lalu meninggalkan Nepal untuk menonton keramaian. Di mana terjadi perang, di sana akan banyak ditemukan korban-korban mereka. Memilih siapa, anak manis? Nila Dewi bertanya, suaranya halus lemah lembut dan penuh kasih sayang sehingga sejenak Maya terpengaruh, membuat dia hampir merangkul wanita itu. Akan tetapi dia teringat dan mulailah anak yang memiliki keberanian luar biasa dan yang sudah berhasil mendinginkan hatinya yang tegang itu memutar otaknya. Kalau memilih Mahendra, berarti terus mati dan tidak ada kesempatan menyelamatkan diri. Dia harus hidup. Masih banyak hal yang harus ia kerjakan dalam hidupnya. Kalau dia memilih Nila Dewi, berarti akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Aku memilih Nila Dewi, katanya lantang. Nila Dewi girang sekali, sambil memondong Maya dia menari-nari berputaran. Maya merasa heran dan juga kagum karena tarian Nila Dewi sungguh indah. Tubuhnya dapat bergerak-gerak lemah gemulai, pinggangnya meliak-liuk seperti tubuh ular dan sepasang gelang pada kakinya saling beradu menimbulkan irama seperti musik yang mengiringi tariannya. Anak manis. Anak baik. Kekasihku. Ai, engkau memilih aku, hai hik. Nila Dewi menunduk kembali mencium mulut Maya, tangan kiri memondong, sedangkan jari-jari tangan kanannya menggerayangi Maya. Maya terkejut sekali dan merasa betapa semua bulu di tubuhnya bangun berdiri penuh kengerian. Sungguh pun wanita ini tidak menjijikkan seperti Butan, akan tetapi perbedaannya hanyalah karena Nila Dewi wanita, namun belayan-belayannya sungguh mengerikan hatinya, memuakkan dan menimbulkan jijik dan takut. Tiba-tiba Mahendra melompat cepat dan Maya merasa betapa belayan dan ciuman Nila Dewi berhenti, tubuh wanita itu menjadi lemas kemudian roboh bersama dia. Mahendra, engkau pengecut curang. Nila Dewi mengeluh, berusaha untuk bangkit akan tetapi roboh lagi. Mahendra tertawa-tawa, memeluk Nila Dewi dan memberi ciuman yang membuat Maya yang melihatnya membuang muka. Ketika ia memandang lagi, ternyata Nila Dewi telah duduk bersila dekat pohon, kedua lengan ditelikung ke belakang dan diikat kuat-kuat. Tahulah ia bahwa tadi selagi Nila Dewi mencium dan membelainya, penuh nafsu berahi yang menghilangkan kewaspadaannya, Mahendra telah menyerangnya dan menotok wanita itu roboh terkulai lemas dan tidak dapat melawan lagi. Timbul rasa takutnya dan ia hendak lari. Akan tetapi, sekali sambar saja Mahendra sudah menangkapnya, kemudian menggunakan sebuah tali panjang mengikat kedua kaki dan tangannya,
Bahkan tali pengikat kaki yang panjang itu lalu dipergunakan oleh Mahendra untuk menggantung tubuh Maya dari cabang pohon. Tali itu diikatkan pada cabang pohon sehingga tubuh Maya tergantung menjungkir dengan kepala di bawah dan kedua tangannya terikat ke belakang punggung. Mahendra! Nila Dewi yang duduk bersila di bawah pohon itu berteriak. Kalau engkau membunuh Maya, aku bersumpah untuk membunuhmu. Mahendra tertawa, mengeluarkan sebuah mangkok tanah dan sebatang pisau belati yang tajam sekali dari balik baju yang melibat tubuhnya, berkata, Nila Dewi, engkau tahu bahwa aku tidak akan membunuhnya, betapapun ingin aku menyedot habis darahnya melalui leher dengan jalan menggigit urat lehernya dan menyedot sampai tubuhnya kering, betapa ingin aku membelah kepalanya dan makan otak serta sumsumnya untuk menambah tenaga. Akan tetapi aku ingat akan kebutuhanmu. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, maka ku keluarkan pisau dan mangkok ini. Aku hanya akan mengambil darahnya semangkok untuk ku minum, dia tidak akan mati dan engkau masih akan dapat menikmatinya. Boleh bukan? Keparat kau! Iblis kau! Awas kalau sampai dia cacat! Nila Dewi mencaci maki. Tenanglah, kekasihku. Aku akan mengerjakannya dengan hati-hati sekali agar dia tidak cacat. Aku hanya menginginkan semangkok darah dan sedikit sumsumnya. Kalau ku kerat sedikit punggung-punggungnya, ku keluarkan sumsum dari tulang punggung dan ku tadah darahnya, kemudian lukanya ku obati, dia tidak akan cacat, hehe. Jahanam sialan engkau. Nila Dewi memaki gemas, akan tetapi hatinya lega juga karena ia tahu bahwa Mahendra tidak akan membunuh Maya. Dapat dibayangkan betapa ngerinya hati Maya mendengar percakapan yang dilakukan dalam bahasa hitan itu. Ia meronta-ronta seperti seekor kelinci, namun tak dapat melepaskan kedua tangannya. Hehe. Merontalah kuat-kuat anak manis. Agar darahmu lebih cepat alirannya dan lebih hangat. Mahendra melangkah mendekati Maya dengan sikap seorang yang hendak menyembelih. Maya sudah memejamkan kedua matanya, maklum bahwa menjerit-jerit dan meronta-ronta tiada gunanya lagi. Siapa yang akan dapat menolongnya di dalam hutan ini? Tadi ia sudah menyaksikan kehebatan kedua orang manusia iblis itu, bahkan dia tadi bengong dan diam-diam kagum sekali melihat betapa laki-laki hitam itu memondong dia dan mengempit tubuh Nila Dewi lalu berlari terbang meninggalkan dusun memasuki hutan itu. Biarlah aku mati, keluhnya dalam hati karena tidak melihat harapan lagi. Siluman jahat, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tahu-tahu berkelebat bayangan putih dan tak jauh dari situ berdiri seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti seorang sastrawan. Gerakannya demikian ringan sehingga ia muncul seperti setan. Seruannya itu disusul menyambarnya dua buah benda, yang sebuah menyambar ke arah kening Mahendra di antara kedua mata, yang sebuah lagi menyambar tali yang menggantung tubuh Maya. Mahendra menggereng, marah dan cepat ia melempar tubuh ke belakang. Tali yang menggantung Maya putus disambar benda yang ternyata hanyalah sebuah batu kerikil, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Anak yang sudah pandai ilmu silat ini tentu saja dapat menyelamatkan diri dengan cara berjungkir balik dan menjatuhkan diri dengan bahu lebih dulu kemudian bergulingan. Kedua tangan dan kakinya masih terikat dan ia meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Sementara itu, Mahendra menyerang pendatang itu dengan pisau di tangan kanan dan mangkok tanah di tangan kiri. Gerakan-gerakan Mahendra ketika menyerang amat aneh dan cepat, juga mendatangkan angin keras yang menandakan bahwa tenaga dalam orang ini hebat sekali. Namun berkali-kali Mahendra mengeluarkan seruan kaget dan karena laki-laki itu dapat menandinginya dengan baik sekali, bahkan membalas dengan serangan pukulan ujung lengan baju yang mendatangkan hawa panas tanda sinkang yang amat kuat. Siapa pria setengah tua yang perkasa dan sanggup menandingi iblis dari Nepal itu? Dia bukan lain adalah Menteri Kamliong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Menteri Kamliong pergi seorang diri menyelidiki keadaan di Hitan. Dapat dibayangkan betapa duka hatinya ketika mendapat berita bahwa Hitan telah hancur, dan bahwa kini Hitan telah diduduki oleh bangsa Yuchen yang berhasil menghalau bangsa Mongol. Betapa adik tirinya, Raja Talibu dan istrinya telah gugur dalam perang dan bahwa putri mereka lenyap, melarikan diri, kabarnya menuju ke Gobeisan mencari kakek dan neneknya. Kalau saja waktunya tidak terbatas dan dia tidak terikat kewajiban pekerjaannya, tentu dia akan menyusul ke Gobeisan mengunjungi ayahnya, pendekar sakti suling emas. Akan tetapi Gobeisan terlalu jauh dan dia harus segera kembali ke selatan berhubung dengan gawatnya keadaan sebagai akibat pergolakan di utara ini.
Maka dengan hati tertekan kedukaan, Menteri Kam Leong melakukan perjalanan pulang ke selatan. Kebetulan sekali di dalam hutan itu ia melihat Mahendra yang hendak menyembelih seorang anak perempuan secara kejam sekali. Kam Leong tidak mengenal Maya, karena memang anak Raja Hitan itu tidak pernah dilihatnya. Disangkanya bahwa anak itu tentulah anak pelarian para pengungsi yang dusunnya dilanda perang. Diam-diam Kam Leong terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa laki-laki hitam itu lihai bukan main. Terpaksa ia harus mengerahkan seluruh kepandaiannya dan barulah ia dapat mendesak lawannya. Pertandingan antara mereka berjalan seru dan cepat sekali dan karena Mahendra berkali-kali mundur dan berloncatan menjauh, makin lama dua orang yang bertanding ini makin menjauhi tempat di mana Maya berusaha melepaskan ikatan kaki tangannya. Maya kekasihku, jangan pergi. Aku akan melindungimu. Nila Dewi berkata. Lembut sambil berusaha pula membebaskan ikatan kedua tangannya. Akan tetapi totokan tadi masih membuat tubuhnya lemas dan jalan darahnya tidak lancar maka diam-diam ia memaki Mahendra dan kemudian memejamkan mata untuk memulihkan jalan darahnya. Kalau jalan darahnya sudah pulih, sekali renggut saja tentu akan putus tali pengikat tangannya. Maya agaknya mengerti pula akan hal ini, maka ia pun meronta-ronta dan berusaha mendahului nenek itu untuk melepaskan diri dan lari. Kalau di sebelah sana tampak berkelebatnya dua bayangan orang bertanding dengan seru, di sini terjadi pula perlombaan yang tidak kalah menegangkan, yaitu Maya berlomba melawan Nila Dewi untuk lebih dulu membebaskan diri dari ikatan. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.